Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kita bahas yang berkaitan dengan siam. Kemarin kita bahas apa ya? Ketentuan siam. Nah, sekarang kita mau bahas yang mana? Silahkan pilih. Sebab pertemuan kita bulan Ramadan hanya satu kali nanti. Jadi disimpan ke bab naon, ayeuna bab naon. Sebab ini tidak akan tamat. Kemarin juga tidak tamat. Silahkan pilih mau yang mana. Asal ada 2 suara saja. Halaman 37. Oh, mau yang itu? Atau ada yang lain? Yang tidak membatalkan siam. Doa. Jadi masing-masing satu suara, satu lagi. Yang mana? Tak, berarti belum ada suara 2. Ada yang kegiatan pada Lailatul Siam, bab doa, tadi itu bab nanya. Hikmah yang tidak membatalkan. Dari mana tuh? Yang tidak membatalkan siam, berarti suaranya 2 itu ya. Punten perlu di ya. Berarti mundur ya. Halaman berapa? Halaman 51. Bisi air bata masalah nama. Yang tidak membatalkan siam. Dari takrib saum atau siam sudah jelas bahwa yang membatalkan siam adalah makan atau memasukkan makanan dengan sengaja melalui mulut. Kalau memasukkan uang mah ke mulut tidak batal. Sebab uang mah bukan makanan. Dia barudak itu nolak. Minum dan hubungan suami istri di siang hari. Selain itu tidak membatalkan siam sekalipun berkaitan dengan mulut dan perut. Berikut ini hal-hal yang tidak membatalkan siam. 1. Membersihkan hidung ketika berwudu. Sabda Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang minta nasihat tentang wudu. Abdi teh kudu teh kada kumaha. Kata Rasulullah SAW, asbigil wudu'a wa qadil baina asabi wa barik fil istinsyaqi illa am takuna shaiman. Sempurnakan wudu dan selati di antara jari-jari dan dalam-dalamlah saat menghirup air ke hidung kecuali engkau dalam keadaan siam. Jadi berwudu itu harus sakit itu Pak. Kita wudu itu dengan 2 tangan, dengan 1 tangan. Berkumur-kumur teh. Nah, ada 2, ada 1. Lah ieu mah tidak berdasarkan banyak suara ya mah. Dengan 1 tangan kanan, dengan 2, dengan kiri kanan. 1 tangan kanan. 1 tangan kanan begini. Sebagian dimasukkan ke mulut, ditahan, sebagian lagi dihirup. Nah, itu teh dihirup teh sok di kadieu nyerem. Itu adalah
pengobatan. Karena itu di Arab Saudi pada waktu Covid tidak banyak yang terkena Covid, sebab hidungnya dimasuki air. Kan orang yang Covid dicolok inanya, dicolok itu. Dan Covid itu matinya dengan air. Karena itu harus cuci tangan, ya. Itu dengan air. Jadi kalau masuk air ke sini, itu Covid hilang. Nah itu berarti di Indonesia ini selain orang-orang yang Covid itu kemarin karena apa? Karena punya penyakit lain ya. Gitu. Kalau orang yang sehat gara-gara Covid, nah ini harus dicuci. Itu hukumnya sunat. Nah, kecuali dalam keadaan siam. Jadi kalau siam itu menghirup airnya jangan dalam-dalam, hanya membersihkan rongga hidungnya saja dengan tangan kanan. Ya, satu tangan. Ayah buku natanya terus dibagikan. Buku pun dengan tangan kanan. Bersihkan hidung ketika berwudu, tetapi jangan menghirup dalam-dalam. Nah, jadi kalaupun dia membersihkan hidung itu tidak batal wudu, tidak batal siam. 2, menggosok gigi. Seorang sahabat menerangkan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'imun. Ahmad Bukhari. Aku melihat Rasulullah SAW sedang menggosok gigi, padahal ketika itu beliau sedang siap, terutama gigi palsu. Muah batal gigi palsu banyak. Biasa bari ngahewat kamu malahan. Kalau ditelan, itu beda lagi, tidak ada yang ditelannya. 3, mencium istri dan berkumur-kumur. Mengapa disamakan yang berkumur-kumur ya? Sahabat Umar bin Khattab suatu hari pernah mencium istrinya karena saking gembiranya, padahal ia sedang siap. Nah, jadi sahabat Umar datang ke rumah, punya ada ya pokoknya keuntungan lah. Beli tukang dagang mencium orang mah aya naon gitu. Kita mendapatkan rezeki nomplok. Gak perlu istina teh dicium gitu. Pan urang mah lain urangnya aya gitu. Mun aya bonus gitu jempe we salaki teh. Aya nu dieu Bu. Abi nyaloskeun ka ibu-ibu. Jempe we padahal menang bonus gaji ke-13 itu tiba beja apa. Bingung dia tuh, kudu nyumputkeun di mana nabi ka gitu. Kalau Umar bin Khattab tidak begitu. Langsung digabung. Kata istrinya, pan urang teh cenah keur siam ieu teh. Ribut tah dengan istrinya teh. Cenah. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW berkata, hari ini saya melakukan kesalahan besar, kata Umar. Saya mencium istri padahal saya sedang siam. Nah, mun urang mau bebeja. Saya hebatna Umar tehnya. Mun asa dosa teh langsung datang ke Rasulullah. Sieun dosa kitu urang mau beja, tong ribut, batu tong dibejaan beuring kitu. Tapi Umar tidak. Nah, ini hikmahnya Umar berbicara itu. Jangan dibeja-beja deh. Dibeja-beja itu karena berkaitan dengan hukum. Sabda Rasulullah SAW, "Ara'aita law tamadmadta bima'in wa anta sha'imun." Fakutu labasa bidalika. Tak orang Arab mah nyebat labasa teh labas. Labas teh tina naon urang Sunda berarti labas teh. Labas. Labasa. Pan urang ge sok kitu disingkat cekengge. Naon cekengge? Cek euing oge. Faqala sallallahu alaihi wasallam fima. Apa pendapatmu jika engkau berkumur-kumur dengan air padahal engkau siam? Aku jawab, kata Umar, hal itu tidak apa-apa. Sabda Nabi, lalu mengapa? Nah, gitu. Jadi tidak batal. Tapi ada yang menerangkan, oh iya nanti di bawah ada.
Nomor 4, mencumbu istri. Aisyah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbi. Nabi SAW mencumbuku padahal beliau sedang siam, dan beliau adalah orang yang paling dapat menguasai dirinya. Mencium dan mencumbu istri sekalipun tidak membatalkan siam, tetapi harus hati-hati, jangan sampai melewati batas. Para ulama fikih berpendapat bahwa hal itu akan mengurangi pahala siam. Pokoknya mah harus tahu aturan saja ya. Bisi kamalinaan, kebablasan. Karena itu kata Aisyah, Rasulullah itu orang yang bisa menguasai diri. Jadi yang bermasalah itu laki-laki sebetulnya, bukan perempuan. Sebab kalau laki-lakinya tidak mau, tidak akan terjadi. Ya. Karena itu saya tidak heran itu ada laki-laki yang diperkosa. Karena itu ada kejadian kan ya, kejadian zaman Rasul. Oh iya, yang sudah diterangkan itu. Jadi begini, si laki-laki ini tuh tumbuh kebun kurma, karena Ramadan saat itu kurma sedang berbuah. Panen bisi anu murah di urang mah nungguan halu teh. Iya, durian itu yang enak itu apa bira? Murah. Ya. Ai durian luntuh kan? Ya, murah itu teh kudu di tungguan sebab ya paheula-heula jeung mau. Ya, itu. Iya. Dengan dengan celeng itu bisa naik pan, itu kayak bisa dengan celeng, dengan itu mau gitu teh, mau tadi gitu loh, bukan teh bisa. Nah ini kurma, kenunguan kurma, istrinya melang, tahu seorang istri teh hebatnya teh, melang cantik sahurna di mana, coba handapun tangkal kurma, coba poek sorangan, nyamelang gitunya. Hari wengi didatangan poek ke kebun korma. Kan korma mah diberi air. Benten sareng tangka cau, tangka kalapa tradisi bor korma mah disebut. Nah, bapak-bapak pernah ke Madinah? Saya kan tangka korma tak ya tembok gitu, keungan lah. Kegitu waktu siang terojo teh istrina ada baku melang tehnya kacaroge. Kata suaminya, tong kadieu. Tungtung nama darewe di dinya. Bulan Ramadan eta teh. Hah? Aneh usaha. Itu salah. Sudah dengar ceritanya ya. Nah, itu juga beli tahu sama Rasulullah. Rasulullah cenah abdi teh kejadian tasigana mun batur moal bebeja. Nya bayar we cenah 2 bulan. Aduh, cenah bujang-bujang 2 bulan abdi mah. Sabulan oge kieu. Nah, jadi yang harus membayar itu laki-laki sebetulnya. Kalau laki-lakinya bisa menahan diri kan seperti ini ya. Rasulullah kan orang yang paling bisa menahan diri. Bisa menahan diri maka kejadian. Istrinya tidak terkena kewajiban kifarat, tapi istrinya kan jadi riwe. Berlaku kudu sahur sorangan. Kan aya anu sahur sorangan karena istrinya sedang tidak siam. Ikar sapna teh togena teu aya. Kudu bangun sorangan, togenya. Boga pemajikan lu. Togenya. Nah ini akan mengurangi pahala siam. Pokoknya boleh, tetapi jangan kebablasan. 5, muntah, mimpi bersenggama dan berbekam. Rasulullah SAW bersabda,
la yuftiru man qa'a wala man ihtalama wala man ihtajama. Tidak batal orang yang muntah, yang mimpi bersenggama dan berbekam. Nah, ini untuk berbekam ini ada dalam Bulughul Maram. Di dalam Bulughul Maram itu ada 2 hadis nanti. Kata Rasulullah itu yang satu batal. Rasulullah itu lewat kepada orang yang berbekam. Kata Rasulullah, yang berbekam dan yang membekam batal siapnya. Tetapi pada hadis yang lain Rasulullah berbekam pada bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat 2 hadis ini bertentangan, ternyata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu berbekam pada bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah itu lebih sahih. Nah, kita harus melihat hadis seperti itu. Jadi kalau disuruh dibuka Bulughul Maramnya kan tidak dibawa gambarnya. Ada di sini. Ternyata berbekam itu akan menimbulkan lungsek. Lungsek dan ini bahasa Arab, bahasa di sana lemas gitu. Sebab darahnya diambil kan? Kan orang yang darahnya diambil juga sok disuguhan dah. Ya. Ya kalau iya. Bubur kacang PMI ya gitu. Saya pernah makan itu gitu. Begitu keluar makan batur bubur kacang dengan roti dengan lauk. Nah kenapa? Cerita beda ya mah. Lantaran orang PMI na bari mere ka Ustad. Kemudian mimpi bersenggama sekalipun keluar mani tidak batal. Tapi kalau bersenggama tidak keluar mani batal. Kalau bermimpi keluar mani tidak batal. Yang muntah jelasnya bukan muntah bukan makan. Lagi masalah mimpi. Mana? Masalahnya sudah jelas ya. Mimpi beunghar. Tapi ya biasanya yang mimpi itu laki-laki. Tapi perempuan juga ada. Ini dalam Bulughul Maram ada perempuan. Bahkan ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perempuan bermimpi cenah mengeluarkan mani?" Kata Rasulullah, "Ari eta cenah budak siga indungna." Berarti ada yang keluar dari ibunya. Mani juga. Ini kalau muntah, diterangkeun tong muntahna, jelasnya. Nu batal mah dihuapkeun deui. Itu mata oge. 6. Menyiram air ke kepala. Sahabat lain menerangkan, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'sihi min hari wa huwa sha'imun. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW menuangkan air ke kepalanya karena panas ketika beliau siam. Jadi waktu panas, jadi panasnya tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia mah di Bandung paling-paling 23, Surabaya 33 derajat Celcius. Di Arab itu sampai 50. Panas ya. Makanya harus bawa air gitu. Kan waktu haji kemarin kan banyak yang meninggal. Itu haji backpacker lah. Yang tidak punya hotel, tidak punya travel, tidurnya di mana saja, itu banyak bergelimpangan. Tahun kemarin atau tahun kemarin lagi? Kemarinnya. Karena itu tidak boleh haji dan tidak diizinkan untuk berangkat sendiri tanpa travel. Udah mah teuleum. Tah, pan di Makkah mah daya mah teuleum. Daya balong.
paling ring na emer teuleum kapungkur mah teuleum cenah kade cenah bata keur budak teh abdi teuleum dia teh disolokan bata cenah komo hitutna cai mah eta teh betul Pak kata ajengan saya dengar sendiri itu kade cenah nu hitutna cai bata padahal itu bukan makan dan klep buatan buatan Allah itu kan hebat mah asuh eta mah kan teh klepnya jadi teh teh asuh teh sekalipun masuk air tidak batal misalnya tetes mata itu tidak batal asal ulah suntik sebab dari sini ada saluran air ke sini sampai tenggorokan disuntik henteu kalau diinfus lantaran lapar kumaha iya itu kalau sakit makan tidak boleh boleh buka aduh diinfus lantaran lapar ngorong kapungkur banyak hitutna cai bata ngorong teu bata kecuali dihuapkeun biar aku atuh na ieu kudu kitu kana tihang korek we teu bata eta teh fikih ya jadi begini untuk memahami ibadah itu ada dua metode yang satu dari dalil jadi dalilnya seperti kita ini dari buku Marom ini kan dari dalil yang kedua mempelajari ibadah itu dari buku fikih eta mah pendapat ulama we kitu termasuk nu tadi hitutna cai dan ngorong masuk ke perut enggak? Hah? Kalau masuk batal. Kalau tidak masuk ke perut tidak. Ibu-ibu mencicipi itu tidak batal. Mencicipinya setungtung senok kali Bu. Iya, keluarkan lagi. Iya, jadi ini itu tidak masuk ke perut dan tidak mengenyangkan. Boleh ya. Tapi harus hati-hati ya gitu. Da ngarokok oge cenah teu batal, da haseup naugonya sama dengan hasil makanan. Tapi eta aya nerangkeun asa make filter cenah. Nah gitu kalau merokok itu kan ada rasa senang gitu ya. Cenah. Ya, cenah. Jadi apa betul mah asa naon ke asa udud we tidak makan tidak minum juga begitu komotos tuang ngingkon tuang beuteut cenah ora udud nah geuning aya dalilna teh Pak Apip cenah kada pelaku nu ngadongengna amana abdi ngawacenah 7. Subuh dalam keadaan junub. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasum muttafaqun alaih. Nabi SAW bangun subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi. Lantas beliau siap. Rasulullah SAW kesiangan sampai masuk waktu subuh, padahal beliau belum mandi janabat. Beliau meneruskan siangnya. Jadi ada kemungkinan kesiangan itu setelah itu kemudian tidur, bangun, makan. Nah, setelah makan masuk waktu adzan padahal belum mandi. Itu tidak membatalkan siang. Mengapa begitu? Rasulullah kejadiannya demikian untuk hukum. Seperti halnya Rasulullah ketika mengimami lupa. Jadi beliau itu lupa itu dilupakan oleh Allah kan jadi hukum. Jadi hukum gitu, supaya kita tahu. 2 lupa sabda Rasulullah SAW man nasiya wa huwa shaimun
fa'akala aw syariba fayutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Siapa yang lupa pada hari ia sedang siang lalu ia makan atau minum, hendaklah ia melanjutkan saumnya. Hanya saja ia telah diberi makan dan minum oleh Allah. Biasa nama yang lupa teh siapa? Anak-anak dan orang tua, atau memang cara biasa, atau hari-hari pertama, tara hari-hari terakhir mah. Sebab ada orang tua, beliau bicara sama saya, almarhum anggota, yaitu masuk ke bengkel, ya. Kemudian bari ngantosan kan suka ada makanannya di bengkel motor teh gitu. Ustaz cenah. Batur teh marlong ka bapak. Ku bapak teh ditempok, mun bapak make kopi haji, tempok ya cenah gitu. Nah, cenah teh dicarokot gitu. Maka sampai beres gitu. Datang ka imah. Ingat keur saum kumaha teh Ustaz? Tah dibebeja ka abdi. Kita pas jadi pan eta mah jagoan tentara atuh tahong melong deui ai batur mah melong teh ieu kolot-kolot teh di sini sabda Rasulullah itu Allah memberi makan kepada orang itu teu abi teh ade batur mah haja-haja ditagogeun didinya teu poho-poho lantaran nah kitu we. Jadi naon teh beki kasiksa kan tagokeun mah gitu. Bagaimana sikap kita ketika kita mengetahui orang lain makan minum ketika siang geunggeurekeun tong. Beritahu tong. Entong karunyanya. Beritahu, tapi setelah selesai ya ulah nepika keur ngegecenge teras bala-bala di mejaan kana anu cengek heula bala-bala heula eta mah musibah. Nah, saepkeun heula dan kita beritahu ya. Haji terus ngaeueut atau cenah kumaha kitu cenah beli bade nuju saum. Oh nya cenah tah eta teh karunia Allah. Kemudian saya itu pernah bermimpi ya, mimpi makan. Saya ngimpi tadi. Mimpi makan pernah ya, bakat ku lapar ke saum. Gitu. Ngan eta teh ngeunahna teh dihudangkeun. Iya, carekan ngahudangkeun nanti ieu keur mimpi cenah mani kan dasongkeun kitu lah. Sate sareng gulai domba teh dihudangkeun. Ada teu apa keur mimpi cenah. 9. Keliru menentukan waktu mulai siam dan saat iftar. Misalnya karena tidak mempunyai jam dan tidak mendengarkan azan subuh atau waktu maghrib. Cuaca mendung sehingga makan atau minum bukan pada waktunya. Jadi begini, kemungkinannya kita berada di tempat yang lain, misalnya ke Surabaya. Kan di Surabaya kita tidak tahu, atau kita ke luar negeri. Di luar negeri kan tidak ada yang siang, di negeri kafir teh berorah ada. Nah, kita makan. Kita buka padahal belum maghrib. Ayo dongengnya dong. Kita dongengnya bohong gitu. Tapi rame. Dan biasanya mah apa dari bohong na. Cama aya anu siam bakat tuh. Leuleus atos dongengkeunnya. Tos kamari. Hah? Bakat ku leuleus kitu tos lohor teh. Tas duhur sare gitu. Cuaca mendung. Gitu tak asarnakeun teh. Ieu lampu poe keur kitu
mendengar adzan asar. Habak we tahu. Terus kitu anu ngageunggeuleulkeun, teu adzan teh. Eta mah adzan asar. Eta adzan asar sarua jeung adzan magrib. Sasabi teh. Eta cenah padah teh ustad tong waka salat kudu buru-buru buka gitu. Eta adzan asar nya sarua juga magrib. Keliru. Atau melihat jam, jam 4 keneh, ngadeg gua keneh teh sahur teh. Kemudian terdengar adzan. Adzan naon? Adzan awal cenah. Si horeng jamna pae. Teu batal. Atau menentukan waktu maghrib. Barang teh radio transistor pernah ieu mah teu usum radio teh. Dikitukeun adzan alhamdulillah. Adzan ditingali adzan Surabaya. Bandung mah teh acan adzan, tapi adzan Pangandaran kan 3 menit lebih awal. Tapi kada eta untuk orang Sumedang. Sebab dalam almanak Sumedang itu min 2. Lebih cepat Sumedang, ya. Nah, ini orang yang ada di Cileunyi kaditu teh, Jatinangor, kayak dia kan suka hati teh kalebet Sumedang teh. Masuk Sumedang. Terus kali itu ranca ekek Bandung deui di Cileunyi, Bandung masuk itu masuk itu Sumedang. Terus kali itu ranca ekek Bandung deui di Cicalengka. Nagreg kali itu Bandung deui teh. Saya teh kan ada cabang pers di sana. Ari urang dieu waktu saum atau waktu sholatna nu mana? Bandung cenah Ustaz. Bagus. Abdi apa? Itu sasolokan Pak. Bedana. Jadi batasnya teh solokan. Ari ka Cianjur sareng Bandung mah Raja Mandala kan. Mun hayang buka ti heula gajleng we ka dinya. Sumedang. Eta cukang sana jabatan cukang itu di itu orang Persis sana banyak yang memproduksi itu apa kursi jok itu teh Cina untuk namanya teh Cikarung teh Cipacing itu Sumedang kreatif kurang dinya mah sanes kursi unggul gede oke bisa tapi sekarang tidak boleh memproduksi ya nah itu teh Sumedang. Padahal yang dimaksud Sumedang itu adalah ya kotanya sampai Majalengka. Karena itu kalau ada jadwal di sana yang menentukan daerah, kita harus hati-hati. Kalau di daerah perbatasan kita harus melebihkan kalau untuk buka. Misalnya orang Raja Mandala. Raja Mandala kan Kabupaten Bandung Barat. Mentas ka dieu Kecamatan Haurwangi itu kecamatan itu ya. Jadi orang Raja Mandala mah harus menghitung waktu Cianjur harus menghitung waktu Bandung kayak teh. Ini karena kita tidak tahu kan waktu Indonesia itu kan lurus gitu ya. Tapi kenyataannya untuk teritorial itu kan anu gitu. Seperti Cileunyi, Sumedang, kemudian Bandung lagi. Itu harus hati-hati. Dan ini harus diketahui dan harus ditetapkan nu mana waktuna teh. Di kita juga kadang-kadang ada anu ti heula teh teh. Dan ti heula. Ada yang terlambat. Kalau di sini sama dengan yang lain atau lebih dulu di sini hebat. Ada lebih dulu maghrib. Dan kita punya keyakinan, keyakinannya ini aja. Kata Asma binti Abi Bakar,
Aftarna yauman min Ramadhan fi ghaimin ala andi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma tala'atis syamsu. Suatu hari kami masih makan dalam cuaca mendung pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian terbitlah matahari. Wah, geuningan geus berang cenah ieu teh gitu. Tadi teh apa teh ya jamnya tadi. Tadi teu bata teh anu adzan asar teh teu bata. Asa ulah balikan deui we isukna kitu deui. Pada hadis itu tidak ada keterangan bahwa beliau mengumumkan harus mengqada atau kifarat secara umum. Hadis ini pun menjadi penjelas Quran surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya itu apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan dalam Quran surat Al-Maidah itu diharamkan banyak ya, di antaranya daging babi. Kecuali orang yang terpaksa karena kelaparan, itu boleh. Bukan boleh sebetulnya haram tapi tidak berdosa gitu kan. Tapi ulah ngahajakeun. Da teh ini ka Bali teh untuk barang bawa. Nah, jadi ka Bali mah di daerah itu sekalipun ada masakan Padang, eta teh sapi teh penaik. Ade. Iya. Lalu kan itu. Untuk makan teh susah. Jadi di sana mah ada rumah makan muslim. Nah, baru bisa masuk. Jadi kalau ragu-ragu di sana ya jangan makan saja. Jadi tidak berdosa, tapi yang berdosa itu nu ngahajakeun. Aduh lapar ya, tidak ada makanan kecuali daging babi, atau haus tidak ada minuman kecuali arak. Nah, eta mah mengkondisikan seperti itu tidak boleh. Orang yang kebanjiran itu dapat musibah dan dapat pengampunan dari Allah. Tetapi orang ngahajak pindah kadinya nepi ka kebanjiran teu meunang eta. Para ulama fikih berpendapat bahwa orang yang terpaksa, nah ini yang nomor 10 sebetulnya. Orang yang terpaksa atau dipaksa untuk berbuka, ia bisa meneruskan siamnya dan tidak wajib qada. Ini juga termasuk orang yang diperkaos atau yang diperkoas. Tidak berdosa, tapi ya sama jangan. Jadi minum abdi teh kapaksa, tapi ya 2 kali nggak kapaksa 2 kali. Ada curiga, oke, tapi kapaksa. Itu ada dalilnya dalam Quran surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat dalilnya. Jadi itu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu, dia itu germo atau mucikari. Jadi ada anak buahnya atau anak gadis-gadisnya terpaksa begitu. Dan dijelaskan dalam Al-Quran dia tidak berdosa. Tamat yang tidak membatalkan siam. Di sini hanya batasan-batasan, bukan untuk dipraktekkan. Ya, jika siam, jika tadi ya, jika kejadian zaman Umar bukan untuk dipraktekkan. Tapi kalau bisa menahan diri tidak apa-apa. Mun kapaksa tos kitu wayahna kudu ka Lembang atau napi ka Ciwidey. Tos. Sebab orang yang sabar itu boleh buka. Aya patarosan nih sama berhubungan dengan Ramadan, tempat terbaik tarawih bagi perempuan di masjid, di rumah. Ya. Salat itu yang penting khusyuk. Ada yang berjamaah teu khusyuk. Kalau sendiri khusyuk, maka ia lebih baik sendiri. Abdi mah cenah lamun di bumi sok horeang tarawih teh
Di masjid mah resep tarawih lah di masjid. Tapi di masjid teh cenah ustadna sok paranjang maca ayat teh. Jadi keabdina tuh husu di rumah sendiri. Jadi yang penting itu bukan di masjidnya, di rumahnya, husunya di mana. Atau kita memilih waktu. Memilih waktu itu begini. Waktu yang terbaik untuk sholat malam, tahajud dan tarawih, ya, sama itu. Itu di akhir malam. Karena di akhir malam itu Allah turun ke bumi, maksudnya Allah lebih memperhatikan orang-orang yang salat di akhir malam. Dan malaikat juga double. Malaikat siang sudah datang, malaikat malam belum pulang. Itu di akhir. Ya. Itunya. Pada di mana tah? Nu penting khusyuk. Dalilna qad aflaha mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Abdi mah mun di imah teh tarawih. Di masjid panayan gitu teh. Mun yang loba batur tak karek daek. Ada kalau berjamaah teu khusyuk cenah. Coba berjamaah teh aya dua teh. Aya anu lami teuing, anu gancang teuing. Di Bandung aya anu gancang. Tadi dinya deket danto, sakat danto, abdi mah nonton atuh jeung pun anak. Encan tarawih teh urang nonton tarawih. Wah, gitu. Nu di tukang bapak-bapak ngadapang we. Capek sih. Malahan ada yang 7 menit gitu ya. Itu mah lebih baik sendiri saja tarawihnya di rumah. Terus, Edi. Ya, insya Allah kita bertemu lagi hari Rabu yang akan datang. Ya, habis yang ngobrol sama Pak Atuk sekarang. Mangga.